Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video trip ini memberi rekomendasi untuk traveler yang akan melakukan perjalanan jauh Jabodetabek ke Sumbar. Memilih jam start yang tepat agar perjalanan lancar, aman, nyaman, dan insya Allah selamat sampai tujuan. Mau kemana Jo? Naik kapal. Naik kapal. Kita level jalan di ada. Yang level 1 di level 1 jalannya jauh. Let's go to Padang, guys. Kita memulai start tadi setelah beres-beres makan siang dan sholat zuhur dari Cisalak Sukmajaya ya. Sekarang kita berada di Jalan Raya Bogor, kurang lebih jam 1 menuju pintu tol di Pasar Rebo. Kita masuk di pintu tol Pasar Rebo. Sekarang berada di tol Pondok Pinang ke arah Pondok Indah menuju Tangerang yang nanti akan bergabung ke tol arah Merak. Dari start awal yang tidak melelahkan dan lancar, dan itu akan membuat mood kita lebih baik ya. Pada jam-jam ini biasanya tol relatif sepi. Sebenarnya kita mengikuti yang namanya alur perjalanan bus dari Jakarta ke Padang. Memang kita sedikit terlambat ya daripada jadwal bus itu sendiri yang berangkat pada jam 10. Akan tetapi karena pakai kendaraan pribadi tentunya efisiensi akan lebih bisa kita manajemen. Lanjut kita bergabung ke tol Tangerang menuju Merak ya. Jadi seandainya start awal kita saja kita sudah istilahnya mood kita itu sudah terganggu dengan kemacetan, maka trip atau perjalanan yang jauh yang akan kita tempuh itu sudah melelahkan di awal. Makanya kita berikan sebuah rekomendasi jam yang tepat, aman, nyaman, lancar, dan tentunya kita berharap selamat sampai tujuan. Inilah salah satu hal terpenting yang harus kita perhatikan ya dalam memilih jam start terbaik ketika kita melakukan perjalanan, khususnya untuk trip-trip yang belum pernah kita tempuh. Ternyata dengan kondisi jalan tol yang sepi, karena kita memilih jam start yang tepat, waktu yang kita butuhkan dari Gandaria atau Jakarta Timur, Jalan Raya Bogor tadi, sampai di Merak jam 2 berarti 1 jam. Kecepatan kita masih standar lah 80 sampai 120 km per jam di tol. Siap-siap kita menuju pelabuhan. Kita akan menyeberang ke Bakauheni pakai kapal
reguler saja. Waktu yang dibutuhkan dalam penyeberangan ini kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya, menempuh jarak Selat Sunda yang terbentang sepanjang kurang lebih 30 km. Inilah resiko kalau kita naik kapal reguler. Waktunya bisa molor, kadang dia ngantri di tengah. Tapi inilah kenikmatannya saat kita menempuh perjalanan jauh, semuanya itu harus kita nikmati dengan enjoy. Turun kapal kebetulan sudah mau mendekati waktu maghrib, jadi kita maghrib dulu di pelabuhan dan makan sebelum kita lanjutkan perjalanan ke tol Sumatera. Masuk di tol Bakauheni menuju Palembang, tepatnya keluar nanti di pintu tol Keramasan. Selama perjalanan di tol yang kurang lebih 330 km dari Bakauheni menuju Keramasan, kita tidak banyak istirahat ya, cuman makan, sholat, dan tentunya mengisi BBM. Ini mau dijadiin bahan buat ya, yang depan itu kan Pajero tambang itu tadi. Kita out tol kurang lebih jam 23 atau sebelum jam 12 malam. Keluar tol kita istirahat dulu sambil makan pempek nih. Supirnya ganti guys.
Kelebihan kita memilih jam keberangkatan antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu memasuki kota Palembang yang biasanya macet, kita pada tengah malam dan kita bisa lanjut terus. Rute ini terbilang aman. Kita memotong jalur ya ketika berada di Kabupaten Banyu Asin masuk ke perumahan atau perkantoran. Jarak antara kota Palembang sampai kita nanti memasuki Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Tempino, itu kurang lebih 250 km. Karena kondisi jalan yang baik dan tentunya sepi, jarak ini bisa kita tempuh dalam waktu 5 jam. Seperti kita jelaskan sebelumnya, trip perjalanan bus Jakarta Padang inilah yang kita ikuti untuk mengambil jam start perjalanan yang baik. Karena di perjalanan kita tidak akan begitu banyak membuang energi karena jalanan begitu lancar ya, dan jam-jamnya tidak begitu padat. Menjelang subuh tiba, kita berhenti dulu di rumah makan ya untuk melepaskan lelah dan tentunya menambah energi. Di sini juga para bus-bus dan awaknya akan beristirahat makan. Kita sudah bergabung ke Jalan Lintas Tengah Sumatera, sudah melewati Muaro Bungo. Perjalanan sejauh ini sudah kita tempuh kurang lebih 1100 km. Dan sekarang jam 11, berarti sudah 23 jam. Dan pada jam 12 siang kita sudah sampai di rumah makan Omega, atau kita sudah memasuki Provinsi Sumatera Barat. Rumah makan yang ada di Gunung Medan ini sangat legend sekali ya, sangat memorial. Bus yang akan ke Jakarta atau dari Jakarta akan berhenti di sini. Begitu juga traveler biasanya akan istirahat, makan, dan tentunya sholat di rumah makan Gunung Medan ini. Perjalanan sejauh 140 km ini menuju kota Solok biasanya dapat kita tembus dengan waktu 3 jam lebih-lebih lah ya. Melelahkan memang perjalanan yang begitu jauh dan begitu banyak kota yang kita lewati. Ada siang, ada malam, ada sepi, ada rame, ada jalan lurus, ada jalan berbelok, ada yang jelek, ada juga yang mulus. Dalam menempuh perjalanan jauh, tidak bisa kita mentargetkan ya, harus sampai di kota A jam sekian, harus sampai di kota B pukul sekian, itu tidak bisa.
kita ikutin saja alurnya. Jangan pernah memaksa kendaraan dengan kecepatan, begitu juga dengan masalah waktu. Kita ikutin saja alurnya, karena semua yang ada di perjalanan itu adalah kenikmatan kita saat melakukan perjalanan jauh. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Solok. Tujuan akhir kita adalah Kota Padang Panjang. Sejauh ini kita sudah menyelesaikan perjalanan sejauh 1254 km kurang lebih ya. Di sini kita santai-santai saja karena tujuan akhir kita, kampung kita, rumah yang kita tuju berjarak kurang lebih 55 km lagi dari kota ini. Normalnya itu bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam, namun kita di perjalanan mungkin akan singgah dan mampir lagi di tempat-tempat yang sudah kita rencanakan. Setelah kurang lebih menjajal jalanan di Jawa dan Sumatera, sudah melewati 7 provinsi, akhirnya kita sampai di pinggir Danau Singkarak. Hal yang kita senangi di sini adalah mampir di Pasar Kacang untuk membeli oleh-oleh buahan segar, yaitu kuini yang sangat wangi. Sepanjang pinggiran Danau Singkarak ini, serasa udah kampung halaman kita sendiri, karena ini adalah tempat yang sering kita kunjungi untuk memancing, berwisata, bahkan kita sering di sini untuk melepas lelah dan makan enak. Di sini ada hidangan spesial yaitu pange sasau dan ikan bilih yang aromanya sangat menggugah selera. Dan akhirnya kita memasuki yang namanya Nagari Paninjauan. Ini adalah desaku ya teman-teman. Desa atau nagari yang berada di kaki Gunung Merapi. Sejauh ini kita sudah menyelesaikan perjalanan kurang lebih 30 jam hingga sampai di ranah tercinta. Ini adalah masjid, tempat umat atau tempat warga kami beribadah, Masjid Al-Wusta. Dan ini adalah rumah yang sangat penuh kenangan, di mana di rumah ini saya dilahirkan, dibesarkan bersama saudara-saudara oleh kedua orang tua, dan di rumah ini pula kami regup kebahagiaan kembali. Sekian dulu video ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.